Kelebihan dari ayam pelung dibanding ayam kampung, yang pertama jelas nilai ekonomis, yang kedua bobot, kemudian yang ketiga keindahan soal keindahan baik keindahan fisik maupun keindahan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistyo Widodo dari Blangkunan Selatan, Pabelan Mungkit. Kegiatan sehari-hari saya adalah beternak ayam pelung yang saya sudah jalani sekitar hampir 3 tahun. Awal mulanya dulu memang sempat beternak ayam kampung, cuman setelah tahu ayam pelung berikut otomatis harganya, kemudian saya mulai membandingkan antara ayam kampung dan ayam pelung. Perbandingan pertama yang paling mencolok yaitu biaya makannya sama, hasilnya beda. Itu yang melatar belakangnya. Ayam pelung aslinya merupakan ayam Cianjur. Kalau daerah sini otomatis mengimpor ya. Kelebihan dari ayam pelung dibanding ayam kampung, yang pertama jelas nilai ekonomis, yang kedua bobot, kemudian yang ketiga keindahan soal keindahan baik keindahan fisik maupun keindahan suara. Makanya ada istilah, kalau di online ada istilah jumbo, padahal nggak perlu kata jumbo pun ayam pelung bobotnya lebih dari ayam kampung biasa. Rata-rata ayam pelung rata-rata minimal 4 kilo. Kemudian kalau di kontes pasti di kelas bobot 6 kilo ke atas. Itu untuk yang soal bobot. Dan soal suara, kokok atau orang Jawa bilang kluruknya lebih panjang dan lebih merdu. Dan yang ketiga penampilannya lebih gagah, tinggi, besar. Awalnya suka sama unggas, itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok pilihan jatuh pada ayam pelung? Yang pertama tadi itu keindahannya, keindahan suaranya. Yang kedua, dibanding kalau ayam pelung kan kita nilai dari suara dan penampilan. Kadang ada unggas lain yang untuk mengatrol harga, menaikkan harga harus pakai diadu, dan itu saya nggak cocok sih, makanya saya jatuh ke ayam pelung. Untuk pertama pasti tujuan kita pelihara ayam pelung pasti dijual lah, karena muaranya apapun alasannya, kita yang namanya ternak pasti titik akhirnya pada penjualan. Cuman untuk sampai penjualan yang berkualitas otomatis harus cari bahan yang berkualitas. Untuk dapat bahan yang berkualitas dan diakui, mau nggak mau kita harus ikut kontes. Alhamdulillah kalau dapat juara pasti anak-anaknya harganya ikutan naik. Saya ternak ayam pelung pertama saya beli di pasar Muntilan aja. Cuman dalam perjalanan ketika buka website, kita masuk komunitas ayam pelung. Akhirnya ketika masuk komunitas kita jadi tahu seperti apa toh ayam pelung yang benar gitu. Baik dari segi suara dan segi nasabnya, terutama segi nasab, karena itu penting. Karena selama ini memang awalan saya memelihara pelung masih terjebak dengan istilahnya semacam mitos bahwa yang namanya ayam pelung itu suara kokoknya panjang, kaki hitam, mata hitam, dan kluruk delosor. Itu rata-rata kejebaknya pemula. Dulu pertama kali beli pelung itu sekitar, kalau nggak salah dulu beli babon 250.000, kemudian beli 150, dan nyampe pasang dulu kalau nggak beli itu 700-an, 700.000. Dan setelah proses berjalan masuk komunitas, kita jadi berpikir kalau kita beli macam indukan gitu pasti dananya kan
lebih mahal. Akhirnya kita menyesuaikan dengan budget. Kita mulai awalan beli kutuan yang cuman, kalau berhubung kita kenal dengan yang namanya orang-orang yang lebih berpengalaman dengan pelung, 1 ekor boleh dibeli dengan harga 50 sampai 80.000. Jadi misal sepasang kan kita dapat 160 atau 200 lah. Itu sudah cukup daripada kita beli yang besar. Itu untuk menyiasati keterbatasan modal. Ternyata setelah masuk komunitas, pelung itu ada macam-macam. Ada yang kaki putih, ada yang kaki kuning, mata pun nggak harus hitam. Tapi yang jadi patokan adalah suara pokoknya. Kesulitan di awal otomatis nggak ada ya, karena makan itu hampir sama dengan ayam kampung biasa. Teknis perawatan, saya pribadi menerapkan prinsip seleksi alam. Kenapa saya pilih seleksi alam? Karena biar yang tangguh saja terhadap keadaan cuaca, perubahan cuaca. Jadi nanti hasilnya ayam yang bisa eksis sampai berumur panjang, itulah yang secara fisik kuat. Di misal kehujanan pun saya biarin, seperti kandang tadi ya apa adanya. Sebetulnya ada metode yang paling bagus untuk ternak pelung, yaitu umbar murni. Kan karena keterbatasan halaman tanah, saya sendiri nggak memungkinkan. Mungkin bagi orang lain yang punya halaman atau dekat sawah yang luas, diumbar langsung tanpa kandang itu malah lebih bagus. Bahkan seperti halnya ayam kampung, cuman karak sama katul, kadang ditambah daun-daun pepaya. Cuman bedanya kalau saya lebih memilih untuk semuanya dimasak. Kenapa dimasak? Karena akan membunuh bakteri-bakteri yang ada. Jadi misal kita mau kasih pakan nasi yang kemarin, itu kalau kita masak aman. Cuman kalau tidak dimasak, pasti suatu saat hari berikutnya pasti beraknya bisa jadi berak putih. Yang namanya, kita ke fokus dasar dulu, yang namanya semua makhluk hidup intinya pasti punya nyawa, pasti mati, dan pasti ada sakit. Nah, untuk ayam pelung, ketika pasti ada yang nama kita mengamati, kita ternak, kita istilahnya memelihara, pasti tahu gejala-gejalanya ayam itu pas sakit. Misal kalau jagul gini biasanya keluruk kok nggak keluruk, atau jenggelnya yang biasa merah jadi biru, itu biasanya tanda-tanda ayam itu mau sakit. Untuk penanganannya mungkin saya lebih memilih cara tradisional daripada membeli obat-obatan di toko ternak. Obat yang saya gunakan cuman jahe, brambang, bawang putih, sama kunir. Kita bakar, kita geprek, lalu kita loloskan. Alhamdulillah kontes nggak sering banget sih, cuman mungkin baru 6 kali lah, terjauh di Ponorogo. Untuk ayam pelung ketika umur standar udah peluruk itu sekitar 8 bulanan, itu di atas 4 kilo pasti itu. Kalau ayam biasa paling 3 kiloan. Dan kalau ayam pelung tingginya hampir standar rata-rata hampir 70. Kalau ayam biasa mungkin 50-an lah. Ayam pelung masih terbuka lebar pasarannya, karena kita tahu bahwa ayam pelung termasuk unggas hias. Misalkan ada rekan atau dulur semuanya yang pengen beli ke tempat saya, bisa menghubungi saya di nomor 0889463736. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, komen, atau apapun bisa langsung ke channel Jejak Rezeki.
dan saya harapkan mohon keikhlasannya untuk selalu subscribe